5 fakta kekuatan militer Swedia, negara netral yang ingin gabung dengan NATO. Apa saja fakta-fakta kekuatan militer Swedia? Ya, ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Swedia merupakan sebuah negara di kawasan Eropa Utara yang baru-baru ini bersama dengan negara Finlandia diberitakan mengajukan permohonan keanggotaan NATO. Ini merupakan sebuah aliansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang dimotori oleh Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa lainnya. Salah satu alasan Swedia ingin bergabung dengan NATO yakni karena adanya situasi geopolitik yang berubah semenjak Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Selama ini, Swedia dikenal sebagai negara yang netral. Peperangan terakhir yang melibatkannya terjadi pada tahun 1814. Setelah tahun itu hingga hari ini, Swedia tidak tergabung dalam Pakta Pertahanan Militer maupun aliansi apapun, meskipun memiliki hubungan kerjasama yang dekat dengan negara-negara barat. Ya, sebagai negara netral, Swedia juga dikenal dengan tekad mandirinya dalam pengembangan alutsista atau kekuatan militernya. Kekuatan militer yang dimilikinya di masa lalu bertujuan untuk pertahanan diri dan menjaga netralitasnya. Jika nantinya Swedia resmi bergabung dengan NATO, maka hal tersebut akan mengakhiri sejarah label netral yang telah dibawanya selama lebih dari 200 tahun. Nah, penasaran dong? Ingin tahu lebih lanjut mengenai kekuatan militer Swedia, negara netral yang katanya nih ingin gabung dengan NATO? Ya, berikut ini adalah fakta-faktanya. Kesatu, pernah memiliki program pengembangan senjata nuklir di masa lalu. Salah satu fakta menarik dari militer Swedia di masa lalu adalah memiliki program pengembangan senjata nuklir. Dilansir National Interest, menurut laporan Departemen Sejarah Ekonomi Stockholm, rencana Swedia untuk memiliki senjata nuklir sebenarnya telah berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Pemikiran program senjata nuklir oleh Badan Penelitian Pertahanan Nasional Swedia atau FOA dimulai hanya beberapa minggu setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Pada bulan November tahun 1945 didirikan Atomic Committee untuk memprioritaskan jalur alternatif pengembangan energi nuklir untuk sipil. Ya, bersamaan dengan itu program pengembangan senjata nuklir pun terus dikembangkan. Pada tahun 1950-an, diperkirakan Swedia telah mampu mencapai tahap pengujian. Namun, tidak jelas apakah setelah itu Swedia mampu membangun kapasitas senjata nuklirnya. Pada awal tahun 1970-an, Swedia meratifikasi perjanjian tentang non-proliferasi senjata nuklir yang menyebabkan program dan pengembangan senjata nuklirnya dihentikan dan menjadikan negara itu bebas dari senjata nuklir. Nah, menurut sejumlah informasi, apa yang mungkin membuat militer Swedia akhirnya tidak mendapatkan bom nuklir adalah terdapatnya fakta penundaan penggunaan energi nuklir untuk sipil dari tahun 1966 ke tahun 1972. Kedua, melangsungkan wajib militer sejak tahun 2017 lalu. Nah, pada tahun 2017, Swedia memberlakukan kembali wajib militer kepada para warga negaranya. Keputusan itu membuat sekitar 4.000 pria dan perempuan mulai bertugas dalam militer yakni mulai 1 Januari 2018. Mereka dipilih dari 13.000 pemuda dan pemudi yang lahir di tahun 1999 melalui uji kelayakan militer yang sangat ketat dan selektif. Ya, sebagai informasi, kewajiban wajib militer di Swedia sempat dihentikan di tahun 2010 dan hingga periode itu hanya warga negara pria saja yang wajib mengikuti wajib militer. Keputusan wajib militer rupanya kembali dihidupkan sejak 2017 sebagai respon terhadap dianeksasinya Crimea oleh Rusia di tahun 2014.
Nah, untuk penugasan wajib militer di Swedia sendiri, ini akan berlangsung dalam jangka waktu 9 hingga 12 bulan. Salah satu tujuannya adalah untuk mendorong mereka menjadi militer profesional atau kemudian akan bergabung dengan pasukan cadangan yang dapat segera dimobilisasi sewaktu-waktu jika dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara. Ketiga, mampu memproduksi pesawat tempur canggih JAS 39 Gripen. Nah, untuk kekuatan dirgantaranya, Swedia adalah negara yang mampu memproduksi pesawat tempur canggih multiperan JAS 39 Gripen yang diproduksi oleh industri pertahanan SEEB. Varian tercanggihnya Gripen E-Series telah mengusung kecanggihan jet tempur generasi ke-4+. Dilansir SEEB, Gripen E-Series merupakan jet tempur baru yang dikembangkan untuk mengantisipasi ancaman keamanan saat ini dan di masa yang akan datang. Ia juga mampu mengamankan wilayah kedaulatan udara suatu negara yang lebih luas. Dan salah satu keunggulan jet tempur Gripen adalah mampu dioperasikan dari jalan raya, sehingga tidak bergantung pada landasan udara khusus yang spesifik. Dilansir SEEB, sejumlah pilot tempur Angkatan Udara Swedia juga rutin melakukan latihan mendarat dan lepas landas dari jalan raya di Swedia. Selain Angkatan Udara Swedia, rupanya jet tempur Gripen juga dioperasikan militer sejumlah negara lainnya, seperti Brazil, Republik Ceko, Hungaria, Afrika Selatan, dan Thailand. Keempat, memiliki tank tempur utama Stridsvagn 122 yang dikembangkan sendiri. Kekuatan militer pasukan darat sebuah negara dapat dinilai dari kekuatan pasukan tank tempur utamanya atau Main Battle Tank atau MBT. Tank menjadi senjata yang menakutkan dalam peperangan darat dan dikenal sebagai monsternya perang darat yang digunakan untuk menembus pertahanan lawan. Nah, Swedia juga punya MBT yang termasyur di dunia militer, yakni bernama Stridsvagn 122. Dilansir Fighting Vehicle, Stridsvagn 122 dikembangkan Swedia dari basis tank tempur utama Jerman Leopard 2A5. Stridsvagn 122 merupakan tank yang mendapatkan lisensi dari Jerman untuk dibuat oleh industri pertahanan Swedia. Tank dengan kubah utama senjata cannon kaliber 120 mm dan memiliki tenaga 1.500 tenaga kuda tersebut punya lapisan baja lebih tebal dan persenjataan serta sistem komunikasi yang canggih dibanding versi lainnya. Selain itu, Stridsvagn 122 telah disesuaikan untuk mampu beroperasi di wilayah urban dan area dengan banyak hutan sebagaimana geografi di Swedia. Kelima, memiliki kekuatan laut yang tangguh. Selain kekuatan militer di udara dan daratan, Swedia juga punya kekuatan laut yang cukup tangguh dengan dukungan sejumlah kapal selam dan kapal perang permukaan. Dilansir dari Military History, Swedia punya 3 armada fleet laut termasuk kekuatan kapal selam, 1 unit armada amfibi, dan sejumlah pangkalan angkatan laut seperti Karlskrona Naval Base, Moskow Naval Base, dan Berga Naval Base. Salah satu kapal perangnya yang terkenal adalah korvet dari kelas Visby yang terdiri atas 5 buah kapal. Kelas Visby sendiri merupakan korvet paling mutakhir yang dimiliki oleh Angkatan Laut Swedia. Korvet ini didesain dengan penekanan pada teknologi low visibility atau siluman. Korvet kelas Visby didesain oleh Swedish Defense Material Administration dan dibangun oleh perusahaan galangan kapal Kockums AB. Korvet kelas Visby menarik perhatian dunia internasional karena kapabilitasnya sebagai kapal perang siluman. Nah, melihat dari kekuatan militernya nih, meskipun tidak besar, Swedia rupanya termasuk negara yang tangguh